Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Fenty Suwarti dengan NIM 642331372 dari kelas 641A12. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sejarah bank, dimulai dari pengertian bank. Pengertian bank adalah lembaga suatu keuangan intermediasi yang umumnya didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan menerbitkan surat sanggup bayar kata bank berasal dari bahasa Italia yang berarti banca, yang berarti tempat penukaran uang. Sedangkan menurut Undang-Undang Perbankan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya. Dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak, bank adalah lembaga keuangan yang berfungsi sebagai peratara keuangan, menyediakan berbagai pelayanan keuangan, dan mengelola dana dari masyarakat. Jenis bank dapat dibedakan berdasarkan fungsi kepemilikan dan layanan yang mereka tawarkan, sedangkan dalam arti yang lebih sempit dan lebih umum, bank adalah satu peratara keuangan yang menerima melakukan transfer dana dan yang terpenting menciptakan simpanan. Usaha perbankan meliputi 3 kegiatan, yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana, dan memberikan jasa bank lainnya. Kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana merupakan kegiatan pokok bank, sedangkan memberikan jasa bank lainnya hanya kegiatan pendukung. Kegiatan menghimpun dana berupa pengumpulan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan giro, tabungan, dan deposito. Biasanya sambil diberikan balas jasa yang menarik seperti bunga dan hadiah sebagai rangsangan bagi masyarakat. Kegiatan menyalurkan dana berupa pemberian pinjaman kepada masyarakat. Sedangkan jasa-jasa perbankan lainnya diberikan untuk mendukung kelancaran kegiatan utama tersebut. Beberapa manfaat perbankan dalam kehidupan yaitu: 1. Sebagai model investasi yang berarti transaksi derivatif dapat dijadikan sebagai salah satu model berinvestasi walaupun pada umumnya merupakan jenis investasi jangka pendek. Sebagai cara lindung nilai yang berarti transaksi derivatif dapat berfungsi sebagai salah satu cara untuk menghilangkan resiko dengan jalan lindung nilai atau disebut juga sebagai manajemen resiko. 3. Informasi harga yang berarti transaksi derivatif dapat berfungsi sebagai sarana mencari atau memberikan informasi tentang harga barang komoditas tertentu di kemudian hari. 4. Fungsi spekulatif yang berarti transaksi derivatif dapat memberikan kesempatan spekulasi atau untung-untungan terhadap perubahan nilai pasar dari transaksi derivatif itu sendiri. Yang kelima, fungsi manajemen produksi berjalan dengan baik dan efisien, yang berarti transaksi derivatif dapat memberikan gambaran kepada manajemen produksi sebuah produsen dalam menilai suatu permintaan dan kebutuhan pasar pada masa mendatang. Terlepas dari fungsi-fungsi perbankan atau disebut dengan bank yang utama atau turunannya, maka yang perlu diperhatikan untuk dunia perbankan ialah tujuan secara filosofis dari eksistensi bank di Indonesia. Hal ini sangat jelas tercermin dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang menjelaskan perbankan Indonesia bertujuan menjunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Meninjau lebih dalam terhadap kegiatan usaha bank, maka Bank Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya harus didasarkan atas asas demokrasi ekonomi yang menggunakan prinsip kehati-hatian. Hal ini diperlukan karena secara filosofi bank memiliki fungsi makro dan mikro terhadap proses pembangunan bangsa. Sejarah bank. Dimulai dari sejarah bank dunia.
Bank pertama kali didirikan dalam bentuk seperti sebuah firma pada umumnya pada tahun 1690 pada saat kerajaan Inggris berkemauan merencanakan membangun kembali kekuatan armada lautnya untuk bersaing dengan kekuatan armada laut Prancis. Akan tetapi pemerintah Inggris saat itu tidak mempunyai kemampuan pendanaan. Kemudian berdasarkan gagasan William Paterson yang kemudian oleh Charles Montagu direalisasikan dengan membentuk sebuah lembaga intermediasi keuangan yang akhirnya dapat memenuhi dana pembiayaan tersebut hanya dalam waktu 12 hari. Sejarah mencatat asal mula dikenalnya kegiatan perbankan adalah pada zaman kerajaan Lempok, dulu di daratan Eropa, kemudian usaha perbankan ini berkembang ke Asia Barat oleh para pedagang. Perkembangan perbankan di Asia Barat ini, Afrika dan Amerika dibawa oleh bangsa Eropa pada saat melakukan penjajahan ke negara jajahannya yang baik di Asia, Afrika maupun semua benua Amerika. Bila ditelusuri, sejarah dikenalnya perbankan dimulai dari jasa penukaran uang, sehingga dalam sejarah perbankan arti bank dikenal sebagai meja tempat penukaran uang. Dalam perjalanan sejarah kerajaan pada masa dahulu, penukaran uang dilakukan antara kerajaan yang satu dengan kerajaan yang lainnya. Kegiatan penukaran ini sekarang dikenal dengan nama pedagang valuta asing. Kemudian dalam perkembangan selanjutnya, kegiatan operasional perbankan berkembang lagi menjadi tempat penitipan uang atau yang disebut sekarang ini kegiatan simpanan. Berikutnya, kegiatan perbankan bertambah dengan kegiatan peminjaman uang. Uang yang disimpan oleh masyarakat oleh perbankan dipinjamkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan. Jasa-jasa bank lainnya menyusul sesuai dagangan, sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat yang semakin beragam. Sejarah Bank Indonesia. Bank yang pertama kali didirikan di Indonesia yaitu Nederlands Handel Maatschappiij atau bisa disebut dengan NHM. Pada masa pendudukan Belanda, pendirian tersebut menggantikan kekosongan kongsi dagang Verenigde Oost-Indische Compagnies atau bisa disebut dengan EVOC yang mengalami likuidasi setelah berdirinya NHM. Bermunculan bank-bank lainnya pada zaman kemerdekaan. Bank-bank tersebut dinasionalisasikan menjadi bank umum milik negara seperti Bank Rakyat Indonesia, Bank Dagang Indonesia, dan Bank Ekspor Impor Indonesia. Selain itu, pemerintah Indonesia mendirikan bank baru yaitu Bank Negara Indonesia setelah kemerdekaan Republik Indonesia. Industri perbankan mengalami kemajuan yang pesat. Perkembangan ini ditandai dengan adanya diregulasi era Menteri Keuangan